Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi aku Tiara dan kali ini aku akan berbagi beberapa hal yang sebenarnya tuh aku harapin aku tuh udah tahu dulu sebelum aku mulai preclinical years aku. Jadi judul konten kali ini adalah buat yang belum tahu, jadi sekarang itu aku adalah mahasiswa kedokteran di Universitas Indonesia di FKUI angkatan 2017. Jadi bentar lagi itu aku tuh akan masuk ke masa klinik dan sekarang juga aku tuh udah ngurus skripsi dan harapannya semoga aku cepetan bisa sidang. Jadi kita lanjut aja ke poin yang pertama. Jangan melihat ya. Nah, Oke, jadi yang pertama itu adalah nggak perlu beli banyak buku hard copy. Jadi itu biasanya kalau misalnya kita itu baru mulai masa-masa nih masuk nih jadi mahasiswa kedokteran, terus tuh biasanya tuh bakal banyak banget jarkoman yang lagi jualan buku kedokteran. Kan biasanya tuh udah ada kayak paket-paketnya gitu loh guys. Jadi kayak paket A, buku A sampai Z, buku anatomi, fisiologi, histologi dan sebagainya macamnya. Dan ada lagi paket B. Aku kayak mungkin bisa banget tuh diseleksi aja buku yang dibeli hard copy itu buku apa kira-kira. Misalnya kayak buku anatomi itu emang perlu sih, soalnya biasanya nanti itu kita kayak ada ujian anatomi gitu yang mana emang kita tuh perlu tahu posisinya di kadaver atau di mayatnya kayak gimana itu. Karena ternyata seiringnya waktu kayak kita tuh nggak bakal punya waktu cukup buat bacain buku itu satu-satu. Ada sih orang-orang yang cukup waktunya dan emang minat gitu, tapi kalau aku pribadi kayak aku bukan tipe orang yang sanggup buat melahap buku setebal itu. Poin kedua yaitu adalah berusaha untuk mengejar IPK, sangat-sangat berusaha mengejar IPK terutama di semester 1. Kenapa? Karena jadi tuh kalau sistem perkuliahan itu kita tuh istilahnya tuh dapat bekal dulu gitu. Kayak di awal di semester 1 itu kita dapat bekal IPK kayak 4 gitu. Jadi kayak kalian semua tuh punya nilai awal 4. Dan nanti makin lama tuh kayak kalau nilai kalian ada kayak B+ atau B atau B-, jadi tuh makin lama tuh IPK-nya tuh semakin turun. Makanya jadi di semester 1 itu kalian tuh harus usahain dapat IPK setinggi mungkin, kalau bisa 4 gitu. Jadi kayak kalian tuh masih punya tabungan banyak gitu kalau misalnya emang kalian nanti kedepannya bakal turun, tapi ya bagusnya jangan turun juga sih IPK-nya. Belum lagi nanti kan ditambah dengan banyaknya kegiatan atau enggak badan-badan dan sebagainya macamnya. Kenapa IPK penting? Jadi kalau misalnya buat orang-orang yang pengen lulus cum laude 3,5 tahun gitu, cari kerjaan lebih bagus atau mau daftar PPDS spesialis gitu buat masa kedepannya, masa depan atau prospek kerja kedepannya. Jadi gimana caranya biar IPK bagus? Ya itu dia, jadi kalian harus seriusin kuliahnya, catat, dengerin dan sebagainya macamnya, atau enggak baca atau enggak apa kayak terserah kalian, tapi kayak serius. Nah sekarang kita lanjut ke poin ketiga. Jadi jangan segan-segan buat nanya ke kakak tingkat, karena pokoknya dia tuh semacam kayak gerbang gitu. Jadi kalian bisa lebih tahu ke depannya itu apa aja sih yang bakal kalian lakuin, apa aja yang bakal kalian laluin, modul apa yang susah, ujian apa yang susah, gimana cara belajarnya, terus cara ngerjain tugasnya dan sebagainya macamnya. Tanya aja sebanyak mungkin, bahkan kalau bisa kayak mintain file kakak tingkat itu biar kalian dapat aja istilahnya kayak tugas-tugas mereka sebelumnya dan sebagainya macamnya. Jadi lebih mudah juga. Nah, poin keempat ini sebenarnya udah kayak sempet kita ungkit sebelumnya, yaitu adalah mengenai hype-nya maba, terutama buat mahasiswa FK. Nah, jadi kayak hype boleh, tapi jangan jadinya kalian kayak cuman main doang. Jadinya kayak kalian asik jalan sama teman, jalan-jalan terus, makan nongkrong di kafe, atau enggak kayak organisasi terus, badan terus, atau enggak apa ya kegiatan luar terus kayak kepanitiaan terus menerus sampai kalian menyampingkan studi kalian. Tidak boleh seperti itu. Jadi kalau hype ya udah hype aja, tapi ya sewajarnya aja lah ya. Nah sekarang poin yang terakhir yaitu yang kelima, yaitu adalah memasang atau kayak merancang target kira-kira beberapa tahun ke depannya tuh kalian tuh mau ngapain aja, apa aja yang pengen kalian raih setelah masuk FK. Karena banyak banget orang-orang atau enggak aku sendiri pernah demotivasi setelah masuk FK, apalagi setelah ternyata tuh kayak
pelajarannya tuh banyak banget guys, kayak aduh tega banget dah, ujian 3 minggu sekali, terus habis itu materinya tuh bener-bener banyak banget, sebanyak itu. Ujiannya macam-macam, ada ujian kayak teori, lalu ujian praktikum, ujian anatomi, terus nanti ada lagi ujian kayak keterampilan klinis gitu. Nah jadi bener-bener banyak banget. Nah menurut aku demotivasi ini tuh bisa banget buat kita antisipasi agar tidak terjadi dengan cara apa? Dengan cara itu. Jadi kita merancang kira-kira beberapa tahun ke depan kita tuh mau apa aja, mau ngapain aja, apa yang pengen kita raih. Misalnya pas aku baru masuk jadi mahasiswa baru, terus aku kayak bikin target misalnya harus lulus cum laude, terus harus 3,5 tahun, terus habis itu aku harus riset di departemen apa, terus aku harus jadi mahasiswa berprestasi. Jadi kayak menurut aku kita harus pasang target gitu biar jelas apa yang pengen kita lakuin di kedepannya. Jadi itu adalah 5 hal yang menurut aku seharusnya tuh akan lebih baik untuk masa-masa preklinik aku kalau misalnya aku tahu tuh dari awal. Jadi buat semua yang nonton ini, semangat terus, dan semoga ini bisa menjadi salah satu hal yang kalian pertimbangkan, 5 hal ini, dan semoga kalian bisa lulus dengan nilai yang terbaik dan menjadi orang yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Oke, sekian dari aku. Terima kasih buat semua yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan I'll see you guys on my next video. Bye-bye!